kita bicara siku kita ini seperti per guys. Nah, kita harus melatih per ini untuk selalu siap maju menyerang. Jadi ketika tangan posisi normal, itu per ini akan segini ya. Ketika ada halangan dari lawan, maka per itu seperti tertekan. Nah, kita harus melatih kekuatan per ini, kekuatan pegas ini untuk menyerang lawan, sehingga pada akhirnya ketika tangan lawan itu tidak mengganggu kita, per ini akan menabrak. Para Wing Chun lover yang ada di Indonesia dan para Wing Chun lover yang ada di seluruh dunia dan memahami bahasa Indonesia, ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Guys, nggak kerasa ini sudah pertemuan ke-17 dan berarti sudah ada 16 tema yang kita bahas dalam My WSL Wing Chun Journey. Di pertemuan ke-17 ini kita akan membahas sebuah konsep mendasar tentang Wing Chun, guys. Jadi silahkan cepat masuk sebelum terlambat. Jadi kita akan membahas sebuah konsep yang paling mendasar dalam Wing Chun, yang dimana kalau mereka mengatakan bahwa orang Wing Chun gitu, ini harus paham tentang konsep ini. Jadi di pertemuan yang ke-17 ini kita akan membahas tema tentang Lat Sau Ji Chung. Waduh, oke ya. Ada yang wave, kita wave dulu. Selamat datang Mas Ibnu Hisham. Oke. Jadi guys, di My WSL Wing Chun Journey ke-17 ini kita akan membahas tentang konsep mendasar dalam Wing Chun yang namanya Lat Sau Ji Chung. Jadi kalau kita tanya di Wing Chun Grandmaster Yip Man, saya juga pernah tanya ke Sifu David, sebenarnya kalau kita mendeskripsikan Wing Chun itu sebenarnya apa sih dalam bahasa yang sangat sederhana, maka beliau sampaikan kepada saya inti dari Wing Chun itu terletak pada frase yaitu Loi Lao Hoi Sung Lat Sau Ji Chung. Jadi inilah yang menggambarkan Wing Chun, guys. Jadi kalau orang Wing Chun nggak ngerti Loi Lao Hoi Sung Lat Sau Ji Chung, maka bisa diartikan bahwa praktisi ini tidak memahami konsep Wing Chun secara mendasar. Jadi kita akan bahas tengahnya dulu. Jadi Loi Lao Hoi Sung kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Namun kali ini kita akan membahas konsep Lat Sau Ji Chung. Oke ya. Kita akan mulai dari yang paling pertama. Seperti biasa, ketika kita ingin memahami sebuah konsep, kita harus paham dulu etimologi bahasanya. Oke, jadi ini lucu guys. Kadang sebagian orang bilang, wah saya nggak ngerti tentang bahasa, yang penting saya ngerti aplikasinya. Menurut saya itu sebuah pembenaran yang bagi saya ini sebuah pembenaran yang dibuat-buat guys. Karena bagaimana mungkin kita ngerti sebuah arti, ya sebuah konsep, padahal bahasanya saja kita tidak tahu gitu kan. Jadi untuk memahami itu kita harus tahu dulu asalnya bagaimana. Seperti teman-teman saya yang banyak belajar bahasa, mereka selalu mengatakan bahwa bahasa itu adalah cerminan sebuah budaya. Jadi di Wing Chun juga sama. Kalau kita ingin memahami sebuah konsep, kita harus tahu dulu. Kita nggak harus ngerti bahasa Kanton guys, tapi minimal kita ngerti secara konsep itu maksudnya apa gitu loh. Oke, jadi kita mulai dulu. Lat Sau Ji Chung itu apa gitu kan. Kalau kita pecah-pecah guys, Lat Sau Ji Chung gitu kan. Lat itu artinya discharge ya, discharge atau gone atau terbuang atau sudah minggir dan sebagainya. Mas Albert selamat datang. Jadi lat itu artinya adalah discharge, terbuang, minggir, tidak ada ya. Sau itu artinya tangan. Sehingga kalau kita sebut sama Lat Sau, itu artinya adalah tangan sudah tidak ada atau tangan sudah minggir. Itu menandakan sebuah posisi dari lawan kita guys. Jadi disebut dengan Lat Sau, itu artinya kalau tangan lawan sudah tidak ada, atau tangan lawan sudah terbuang, atau tangan lawan sudah minggir. Nah, baru berikutnya adalah Ji Chung.
Ji itu artinya straight, Chung itu artinya rush. Atau kalau disebut Ji Chung itu adalah straight rush atau go straight. Inti artinya adalah ketika tangan lawan sudah tidak dalam posisinya, tidak dalam posisi bertahan, atau tidak dalam posisi mengganggu, atau sudah tidak dalam posisi menghalangi, maka yang harus dilakukan oleh seorang praktisi Wing Chun adalah Ji Chung, go straight atau straight rush. Nah, ini sebuah idiom yang mendasari yang namanya konsep dalam Wing Chun. Kadang kita lupa bahwa banyak orang yang tidak paham tentang konsep Lat Sau Ji Chung mengartikan selalu Wing Chun adalah bela diri bertahan. Justru dalam konsepnya Wing Chun sama sekali tidak ada bertahan, guys. Jadi kalau kita paham idiom yang namanya Lat Sau Ji Chung, maka di sini kita paham bahwa Wing Chun itu adalah sistem bertarung yang bersifat menyerang. Seperti Sifu David selalu ngomong ke saya, petarung Wing Chun atau bela diri atau sistem bertarung Wing Chun itu secara nature-nya, ya, secara alamiahnya itu sifatnya adalah violent atau kejam dan brute atau brutal. Sehingga violent and brute inilah yang diwakili oleh yang namanya Lat Sau Ji Chung. Oke, itu secara etimologi bahasa dan secara konsep yang terkandung di dalam arti yang namanya Lat Sau Ji Chung. Oke, itu yang nomor 1, guys. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Bagaimana melatih yang namanya Lat Sau Ji Chung, gitu kan? Setelah kita tahu bahwa berarti Wing Chun itu ada idiom yang bersifat menyerang, ya, bersifat attacking, ya. Sehingga kita tahu bahwa ternyata Wing Chun itu seperti itu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara kita menyerang, gitu. Bagaimana cara kita melatih, karena ngomong serang banget, ya. Oke, bagaimana kita melatih yang namanya Lat Sau Ji Chung, gitu kan? Yang nomor 1, mungkin tidak kita sadari bahwa untuk melatih Lat Sau Ji Chung yang pertama itu adalah melatih straight punch. Oke, Wing Chun itu dasarnya adalah straight punch atau disebut dengan Yat Ji Kun, straight punch. Nah, sehingga untuk melatih Lat Sau Ji Chung yang pertama dilatih adalah melatih pukulan. Bahkan Sifu sering ngomong ke saya bahwa untuk melihat seorang praktisi Wing Chun ini benar atau tidak, Wing Chunnya asli bagus, ya teman kita bilang mantap. Oke, kalau kita lihat pukulan orang, ya, maka di situ kita tahu kompetisi Wing Chunnya. Bagus pukulannya, maka akan bagus Wing Chunnya. Jelek pukulannya, maka akan jelek pukulannya. Salah pukulannya, akan salah juga Wing Chunnya. Jadi cara melatih Lat Sau Ji Chung yang pertama itu adalah melatih straight punch, sehingga memahami bagaimana konsep memukul yang benar itu menjadi sebuah hal yang kritikal dalam Wing Chun. Mas Albert memberikan tambahan nih. Analoginya, teman kita datang, kita jemput, itu Loi Lau. Teman kita pulang, kita anterin, itu Hoi Sung, ya. Teman kita sudah lama nggak ketemu, nah itu Lat Sau, kita susul ke rumahnya Ji Chung. Ini analogi yang bagus, Mas Albert, thank you. Aduh, oke. Jadi inilah Lat Sau Ji Chung yang jarang sekali orang Wing Chun tahu, guys, bahwa ketika kita melatih Wing Chun, kita harus paham tentang Lat Sau Ji Chung itu seperti apa, dan kita harus paham karakteristik Wing Chun itu seperti apa. Ada yang wave. Oke, kita lanjut ya. Jadi bagaimana cara kita melatih yang namanya Lat Sau Ji Chung? Yang nomor 1 adalah melatih straight punch. Ketika kita melatih straight punch, kita melatih yang namanya forward energy yang ada dalam Wing Chun. Oke. Nah, maksudnya adalah kita harus selalu berpikir. Jadi konsep straight punch ini maksudnya adalah kita harus selalu berpikir memukul pada jarak terdekat atau fokus pada mengenai target. Jadi ketika lawan sudah tangannya tidak mengganggu, kita harus fokus selalu menyerang target.
Nah, ketika kita melatih straight punch yang seperti ini, seperti ini ya, straight punch seperti ini, maka di sini kita melatih niat kita untuk memukul mengarah maju. Oke. Kemudian cara melatih yang kedua, melatih Lat Sau Jik Chung gitu kan, ya. Itu adalah melatih Fuksao. Nah, melatih Fuksao. Fuksao itu dapat kita temukan dalam Sinin Tao Section 1. Bahkan dilakukan sampai 3 kali. Oke, jadi Section 1 seperti ini, terus tangan seperti ini, terus Fuksao lagi. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah melatih yang namanya forward energy kalau disebut. Jadi ketika kita melatih forward energy, ya, maka di situ kita melatih untuk selalu fokus. Jadi intinya Lat Sau Jik Chung itu adalah fokus menyerang target ketika sudah tidak ada halangan, guys. Jadi yang melatih kedua itu adalah melatih Fuksao kita, sehingga kita benar-benar melatih yang namanya sinking elbow. Dan yang kedua kita melatih pergelangan tangan berada pada center. Sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan Lat Sau Jik Chung, pada akhirnya semuanya murni menyerang ke arah lawan. Jadi cara melatih ini sebenarnya fokus untuk bagaimana memastikan tangan kita untuk menyerang secepat-cepatnya ketika posisi tangan lawan sudah tidak menghalangi. Cara melatih yang ketiga itu adalah melatih yang namanya springy action, guys. Kalau tadi kita bicara straight punch, itu tentang memukul, benar-benar murni memukul ya. Yang kedua Fuksao, kita melatih untuk mengarahkan energi kita selalu ke depan. Kemudian yang ketiga kita melatih yang namanya springy action atau aksi pair. Banyak orang yang tidak paham bahwa dalam Wing Chun itu sendi itu berfungsi sebagai pair. Salah satu cara melatih Lat Sau Jik Chung yang terakhir itu adalah bagaimana kita melatih aksi pair yang ada dalam tangan dan sendi kita. Salah satu yang paling gampang untuk melatih adalah bagaimana kita, ya, tangan seperti ini, kemudian lawan kita menahan seperti ini. Terkesan tidak ada tenaga apa-apa, namun ketika tangan lawan melepaskan, maka tangan ini harus otomatis langsung maju ke depan. Ini adalah konsep yang namanya Lat Sau Jik Chung. Ketika tangan lawan itu sudah tidak menghalangi, maka tangan itu murni maju ke depan. Sebagian besar orang atau praktisi Wing Chun melupakan konsep latihan ini, sehingga pada akhirnya dia terlalu sibuk, ya, terlalu sibuk menghadapi atau mengejar tangan lawan, sehingga pada akhirnya lupa bahwa fokusnya adalah menyerang. Nah, latihan springy action termasuk salah satu pola latihan yang dimana bertujuan untuk melatih niat kita untuk selalu menyerang lawan. Jadi pola latihannya sederhana. Selain tadi yang pertama adalah straight punch seperti ini, bahkan Sifu David sering menginstruksikan kepada kita untuk melatih straight punch 100, 200 sampai 300 kali setiap hari untuk memastikan forward energy kita bagus. Beliau juga menginstruksikan untuk melatih yang namanya Sinin Tao Section 1, minimal hanya Section 1 ya, minimal 15 sampai 20 menit minimal. Minimal untuk melatih Fuksao, kemudian balik Wusao, terus balik Fuksao, dilakukan 3 kali bolak-balik. Itu minimal 15 sampai 20 menit. Jadi kita tahu betapa lambatnya itu kan. Sehingga pada akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita tentang bagaimana intention kita untuk menyerang lawan. Nah, yang ketiga terakhir adalah melatih yang tadi disebut dengan springy action. Nah, springy action itu maksudnya adalah tadi tangan itu harus seperti pair. Jadi kalau kita bicara siku kita ini seperti pair, guys. Nah, kita harus melatih pair ini untuk selalu siap maju menyerang. Jadi ketika tangan posisi normal, itu pair ini akan segini, ya. Ketika ada halangan dari lawan, maka pair itu seperti tertekan. Nah, kita harus melatih kekuatan pair ini, kekuatan pegas ini untuk menyerang lawan, sehingga pada akhirnya ketika tangan lawan itu tidak mengganggu kita, pair ini akan menabrak. Itu konsep cara melatih Lat Sau Jik Chung yang terakhir, dan ini sangat jarang sekali dilakukan oleh banyak praktisi Wing Chun. Sehingga pada akhirnya ketika bersentuhan tangan sama sekali tidak ada terasa intention atau niat untuk menyerang ke depan, guys.
Oke, sehingga pada akhirnya ketika tangannya menempel sudah cuma kosong aja gitu. Padahal ketika kosong itu sangat berbahaya sekali. Bagi orang yang memahami tentang struktur Wing Chun, ketika tangannya tidak berisi konsep yang namanya Lat So Jik Chung, maka itu berarti akan sangat mudah sekali untuk diserang oleh lawan. Oke, tunggu dulu, ini belum selesai. Oke, sekarang kita